after movie Biak Kelok kali ini jadi sesuatu yang dari segi produksinya pun ya itu benar-benar megah, ambisius, banyak challenge-nya. Project ini bisa dibilang besar, perlu ditonton, mungkin bahkan harus ditonton. Selama itu bisa EDK, enak di kuping. Selama itu enak di kuping, everything's fine. Oke, namaku panjangnya Nicholas Kristinara Stanujati. Tapi aku biasa dipanggil Chris. Asalku dari Jakarta. Sekarang tinggal di Jogja, stay di Jogja. Udah berarti berapa nih sekarang? 5 tahun terakhir ini. Setelah kuliah juga tetap di Jogja, kerja di Jogja. Terus sekarang banyak kerjain riset, kerjain musik, kerjain apa aja mungkin yang bisa dikerjain. Aku terbuka dengan berbagai macam bentuk produksi musik, misalnya kayak bentuk after movie yang mungkin bisa jadi lebih orkestralik, mengiringi gitu ya, lebih scoring gitu mungkin, atau bahkan juga ada terkait dengan film dokumenter. Mungkin yang aku pertama kali mulai banyak ngerjain di UGM itu malah jingle sih. Kayak jingle PPSMB zaman itu. Tahun pertama aku masuk, lagu-lagu PPSMB. Nah dulu kan setiap fakultas selalu ada lagu PPSMB ya, atau setiap jurusan ada lagu PPSMB juga. Univ juga ada lagu PPSMB. Kayak mereka punya keunikan sendiri gitu. Nah aku kayak pernah kebayangin kalau bikin salah satu dari itulah gitu, mungkin ada nggak ya, bisa kontribusi sesuatu nggak ya untuk itu. Dan ternyata di tahun selanjutnya aku bisa bantuin jurusan buat bikin PPSMB nih. Waktu itu DBP jurusanku politik pemerintahan, sama aku bantu sosiologi. Nah sejak saat itu jadi keterusan nih. Terus gimana kalau bikin lagu PPSMB renew-nya Visipol. Terus kalau kemarin gimana kalau remix Palapa Pionir, sudah berubah ya jadi PPSMB. Bilang untuk kecil aku suka banget dengerin Z, kalian pernah dengerin Z? Iya, yang pertanyaan menarik ya. Menurutku musik sangat dinamis. Dia bisa jadi menggambarkan atau merepresentasikan konteks sosialnya, atau seseorang yang berada di dalam misalkan organisasi atau di dalam komunitas yang juga direpresentasikan terhadap musik itu gitu menurutku. Dan ketika mendengarkan musik, ya apakah mereka merasa terrepresentasi atau enggak, aku pikir itu jadi suatu pertanda penting gitu ketika didengarkan sih. Oke, itu pertanyaan menarik juga nih. Aku ngerjain musik, kalau konteksnya main musik, sekarang mungkin udah hampir kurang lebih 18 tahunan terakhir lah aku ngerjain musik. Terus kalau di produksi, aku masih inget banget, mungkin kalau dirilisnya video ini, aku nggak tahu nih kapan dirilis videonya ya, tapi kalau ini di bulan Juni 2025, kemungkinan besar udah 10 tahun terakhir. Jadi aku baru pertama kali produksi musik dalam arti sebagai produser dan komposer itu waktu 2015. Iya, waktu umurku 13 tahun. Jadi pertama kali ngotak-ngatik dengan software yang masih demo, plus habis itu komputer seadanya, laptop gitu yang Intel Atom. Jadi kalau misalnya buka 3 instrumen langsung nge-crash. Dari situ aku ngerasa kayak
dengerin Swedish House Mafia, Avicii dan lain sebagainya. Itu kayak motivasi aku waktu itu ya, bikin musik kayak mereka gitu awalnya. Oke, let's go. Aku nggak nyangka di dalam perjalanannya gitu, kalau musik-musik ini ternyata satu ada yang dengerin, terus dua ada yang tertarik juga ketika aku maksudnya melakukan producing ya, terus kemudian menggunakan jasaku untuk membantu mereka membuat musik atau bahkan memerlukan musik itu untuk kegiatan mereka gitu misalnya. Iya, aku selalu tertarik dengan tantangan baru nih. Aku selalu merasa setiap kali ada project baru, aku nggak pernah berpikir itu akan sama terus. Jadi aku juga embrace diriku untuk nyari sesuatu yang baru. Mungkin akan ada beberapa pattern yang sama dan jadi ciri khasku sendiri dalam produksi musik. Pengen teriak tapi di pinggir tebing gitu. Bikin lagu ya pengen teriak di pinggir tebing. Biar bisa gitu. Bisa gitu sih. Jadi lagu Mas. Jadi lagu. Itu jadi lagu. Harusnya teriaknya gitu. Ya udah karena cewek aja gini. Pas. Tapi ada cara-cara lain atau karakteristik lain yang mungkin entah itu terdengar subtle di lagunya atau mungkin juga terdengar secara gamblang. Ada emosi yang beragam seperti yang udah sampaikan, dan apa yang ada di dalam emosi itu tuh kadang mungkin aku juga nggak bisa ngedeskripsiin gitu karena aku nggak ngalamin secara personal. Waktu aku ingat teman-teman approach ke aku, project ini akan diedit sesuai dengan musiknya. Biasanya kan ada di dalam scoring tuh kayak, oh nanti musiknya akan mengikuti videonya dan lain sebagainya. Tapi baru kali ini aku juga ngerasa, wah musiknya nih harus ada sesuatu nih udah menggah dulu nih dari awal untuk bisa nge-represent atau ngehadirin video. Dan itu tantangan yang menurutku, wah menarik tapi gila, gak bisa dibayangin. Misalnya kayak di X1 nanti teman-teman akan mendengarkan kira-kira reminiscence gitu ya, mengingat-ingat Biak Galok 2022, apa yang terjadi, terus habis itu ada proses mungkin observasi teman-teman soal sejarah di sana, terus tiba-tiba langsung berubah, ada sesuatu yang terjadi dan itu masih di act yang sama. Iya, menurutku after movie Biak Galok kali ini jadi sesuatu yang dari segi produksinya pun ya itu banyak challenge-nya, tapi benar-benar megah menurutku, yang aku jarang temuin, dan menurutku banyak dedikasi yang dilakukan untuk mengerjakan ini. Jadi mungkin gak hanya dedikasi teman-teman yang juga melalui proses KKN-nya secara langsung, tapi bahkan masih terus giat sampai bertahan mengerjakan after movie ini setelah setahun pasca KKN-nya.
Jadi selain ambisius, project ini bisa dibilang besar dan mungkin perlu ditonton. Mungkin bahkan harus ditonton. Jadi menarik untuk teman-teman melihat dinamika teman-teman Biak Elok melakukan KKN di Biak. Kan itu sih dari aku. Oke, let's go. Ao que ouvi